Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jureni dengan NIM 1904007 dari unit 2 semester 6 dari Universitas Samudra. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara serta contoh dalam keterampilan dasar mengajar. Nah, di mana keterampilan dasar mengajar dapat diartikan sebagai sekumpulan pemahaman dan pengetahuan baik secara teori maupun penerapannya yang wajib dikuasai oleh seorang guru. Nah, keterampilan dasar mengajar ini termasuk ke dalam salah satu bagian dari kompetensi pedagogik. Yang mana kompetensi pedagogik ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mulai dari persiapan perencanaan pembelajaran hingga pada evaluasi dan pengajaran remedial. Nah, berikut ini keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan proses untuk menggali pemahaman awal siswa terkait materi yang akan diajarkan. Keterampilan bertanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya dasar. Dapat dimulai dengan menanyakan hal sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, atau paling tidak sesuatu yang sering terjadi di lingkungan siswa. Contohnya, anak-anak, siapa yang tidur saat malam hari dan bangun di pagi hari tepat waktu setiap harinya? Nah, respon siswa pasti semua akan berteriak sekeras mungkin, "Saya Pak, saya Bu." Nah, respon mereka dengan antusias. Nah, yang kedua itu ada bertanya lanjut. Yang bertanya lanjut adalah pemberian pertanyaan untuk kemudian mengantar siswa masuk ke dalam materi pembelajaran, melanjutkan pertanyaan dasar tadi. Guru dapat memulainya dengan bertanya kembali kepada siswa. Contohnya, "Sekarang siapa yang tahu kenapa kita harus tidur tepat waktu di malam hari?" Nah, hanya beberapa siswa yang menjawab, yang lainnya saling bertatapan. Nah, disinilah peran guru untuk memberikan giliran siswa yang tidak menjawab tadi untuk mengulang jawaban temannya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, tidak hanya didengarkan tapi juga mereka ucapkan. Tujuan diterapkannya keterampilan bertanya dalam pembelajaran ini adalah, yang pertama itu, merangsang siswa berpikir, dan yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang ketiga, mengantar siswa untuk masuk ke dalam pembelajaran. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang kelima, mengundang antusias siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang aktif dan melibatkan siswa. Dan yang ketujuh, menggali pengetahuan awal siswa. Dan yang kedelapan, menciptakan masalah bersama untuk kemudian menemukan jawabannya. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan, dan dimana penguatan adalah bentuk respon atau tanggapan yang diberikan guru baik secara verbal maupun non-verbal terhadap perilaku siswa dalam pembelajarannya. Perilaku siswa dapat berupa perilaku yang positif dan juga negatif. Penguatan verbal adalah penguatan yang diberikan berupa kata-kata lisan, penguatan yang dapat berupa persetujuan, penghargaan, dan pujian. Misalnya, ketika guru mengatakan kepada siswa, "Jawabannya sudah bagus dan kamu bisa lebih memperbaikinya." Yang kedua, ketika guru mengatakan, "Kamu anak yang rajin, kurang baik jika kamu datang terlambat." Yang ketiga, "Kamu anak yang hebat, seharusnya kamu juga rajin mengerjakan PR." Berikut itulah contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang bisa diutarakan kepada siswa dalam penguatan. Nah, tujuan memberikan penguatan ini yang pertama itu mengurangi dan menghilangkan perilaku negatif siswa, kemudian menjaga perilaku positif siswa, dan perilaku positif diharapkan terjadi berulang-ulang. Yang keempat itu ada meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemudian selanjutnya yang kelima ada memotivasi siswa belajar lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, di sini mengadakan variasi merupakan modifikasi perilaku yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran demi menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Karena tidak dipungkiri bahwa dalam kegiatan belajar mengajar pasti sering terjadi yang namanya rasa bosan yang dialami oleh siswa. Khayalan siswa akan melayang-layang memikirkan kapan tiba waktu istirahat, memikirkan mainan, memikirkan jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, pembelajaran akan terasa membosankan jika guru tak mampu mengadakan variasi dalam pembelajaran. Nah, contohnya yang pertama, guru mampu mengontrol dan memperhatikan suara berupa perubahan tinggi rendah, keras lembut, cepat lambat, gembira, sedih, ibarat orang yang sedang membaca puisi agar enak didengar. Nah, bayangkan jika guru menjelaskan dengan suara yang datar, maka
dapat dipastikan siswa cepat bosan dan konsentrasi mereka itu mudah buyar. Yang kedua itu ada pemusatan perhatian siswa. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru saat menjelaskan hal yang penting dengan memberikan instruksi kepada siswa. Seperti ini sangat penting untuk kalian ketahui, sambil menunjuk ke arah tulisan. Bisa juga ditambahkan dengan melingkari bagian tersebut untuk memberikan kesan lebih istimewa dari tulisan lain. Yang ketiga itu ada sapaan, bentuk variasi dalam pembelajaran untuk meminta perhatian dari siswa. Nah, kegiatan ini tuh biasanya dilakukan di tengah-tengah proses kegiatan belajar mengajar agar ada jeda gitu untuk siswa rileks di tengah kesibukan berpikir. Contohnya dengan berkata halo dan direspon balik oleh siswanya dengan hai. Yang keempat itu ada kontak pandang. Nah, sebenarnya sangat terlarang bagi guru menjelaskan dengan membelakangi siswa. Namun, hal tersebut masih sering terjadi dalam ruang kelas belajar. Saat menjelaskan materi pelajaran, guru seharusnya memperhatikan siswanya, melakukan kontak mata agar guru dapat melihat mana nih siswa yang perhatikan dengan baik dan mana siswa yang terlihat bingung saat menyampaikan materi ajar. Nah, yang kelima itu ada gestur atau bahasa tubuh. Nah, selain posisi berada pada pemberian penguatan, bahasa tubuh juga penting dilakukan saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, gerakan tangan, gerakan mata, posisi tubuh yang meyakinkan lah perlu diketahui oleh guru. Karena guru tidak hanya sebagai pengajar di ruang kelas, namun dia juga sebagai motivator bagi siswanya. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki bahasa tubuh yang baik saat berbicara agar mudah dipahami oleh siswa-siswanya. Nah, yang keenam itu ada posisi. Nah, di sini itu guru dituntut menguasai kelas, berkeliling, mampu menjelajahi setiap sudut kelas saat menjelaskan agar siswa yang duduk paling belakang juga merasakan diperhatikan. Nah, ada kalanya guru berada di tengah kelas, di samping, di belakang, dan di depan agar siswa tidak merasa jenuh dengan posisi guru yang tidak berpindah-pindah. Yang ketujuh itu ada komunikasi. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini itu adalah komunikasi dua arah yang harus terjalin. Jangan hanya guru yang aktif menjelaskan tanpa melibatkan siswa. Seharusnya terjadi dialog antara guru dan juga siswa. Nah, saling bertanya dan ada juga komunikasi antar teman yang dapat dijalin melalui kerja kelompok. Nah, yang kedelapan itu ada model pembelajaran. Nah, di sini guru perlu memvariasikan gaya mengajarnya melalui model pembelajaran yang ada. Karena gaya belajar siswa yang berbeda-beda menuntut penyampaian informasi juga harus bervariasi. Misalnya siswa dengan gaya belajar kinestetik dengan metode mengajar ceramah sepanjang pembelajaran. Tentunya hal tersebut akan mematikan bakat siswa karena guru tidak mampu memfasilitasi anak tersebut untuk belajar. Nah, yang keempat ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam bentuk diskusi kelompok, guru harus aktif menyapa setiap kelompok yang terbentuk. Guru harus mampu mengarahkan diskusi kelompok ke arah tujuan yang diharapkan, karena tidak menutup kemungkinan pembahasan dalam satu kelompok dapat membahas topik yang lain di luar pembelajaran. Selain itu, dalam kelompok biasanya terdapat siswa yang tidak ingin berkelompok dengan teman yang mungkin kurang dari segi pengetahuannya, sehingga dalam diskusi kelompok siswa yang kurang tersebut dikucilkan dan menjadi fasib selama pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan pengertian kepada siswa di kelompok tersebut tentang pentingnya bagi kita untuk saling menghargai antara sesama teman. Nah, model pembelajaran saat ini tuh lebih banyak mengarahkan siswa untuk belajar secara berkelompok. Contohnya model pembelajaran kooperatif yang saat ini telah terbagi dalam beberapa tipe. Nah, pembelajaran berkelompok merupakan salah satu variasi belajar yang saat ini banyak disukai oleh siswa. Nah, contoh penerapan bimbingan diskusi kecil dalam pembelajaran itu yaitu yang pertama, guru dituntut tidak hanya diam setelah terbentuk kelompok, tapi harus berkeliling mendengarkan proses diskusi yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang kedua itu guru menjadi pengarah ya jika ada kelompok yang salah paham atau bahkan membahas masalah lain dalam kelompoknya.
Nah, yang selanjutnya guru menjadi penasihat bagi siswa agar dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini guru menjadi motivator jika ada kelompoknya lambat dalam menyelesaikan diskusi kelompoknya. Nah, yang kelima itu ada keterampilan mengelola kelas. Nah, di mana mengelola kelas adalah keterampilan yang menuntut akan penguasaan kelas yang efektif dan optimal oleh guru demi tercapainya tujuan pembelajaran pastinya. Nah, guru harus mampu meminimalisir segala hambatan dalam belajar. Misalnya gangguan antara teman, gangguan dari siswa yang terlalu aktif terkadang menjadi perusuh bagi siswa yang lebih pendiam. Penerapannya itu dalam pembelajaran itu ya, pertama itu guru harus aktif memperhatikan setiap gerak-gerik siswa agar dapat memberikan tindakan segera, entah itu terhadap siswa yang hiperaktif maupun anak yang terlalu pendiam. Nah, yang kedua itu ada pemberian ice breaking atau games di tengah-tengah pembelajaran itu penting untuk memecah kejenuhan dan kelelahan siswa dalam berpikir. Nah, sangat penting siswa melupakan sejenak pekerjaan yang mereka kerjakan untuk bermain gitu. Setelah itu kembali mengerjakan tugas yang diberikan, maka akan menambah semangat siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga itu mendatangi siswa dan melihat catatan di buku mereka terkait pembelajaran di hari itu. Yang keempat ada memberikan pelayanan khusus terhadap siswa yang mungkin lambat dalam menangkap pembelajaran, dapat dilakukan dengan memberikan soal atau tes yang memiliki level yang berbeda dengan siswa pada umumnya demi mengaktifkan siswa tersebut berpikir. Nah, karena apabila diberikan soal yang sama dengan teman-teman yang lainnya, maka siswa tersebut hanya akan terdiam dan tidak mengerjakan apa-apa. Nah, selanjutnya yang keenam, ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan sesuatu yang berada di awan-awan sangat sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk membumikan atau mendekatkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya menjelaskan kebiasaan yang baik dilakukan siswa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Contohnya, ketika guru berkata, sebelum tidur kalian sebaiknya menggosok gigi dan berdoa. Dan setelah bangun tidur, berdoa dan lekas membereskan tempat tidur sebelum mandi. Nah, yang ketujuh ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, yang pertama itu membuka pembelajaran. Mengawali kegiatan di pagi hari, tepatnya di awal pembelajaran di hari itu dengan penuh semangat. Contohnya ketika guru melakukan ucapan salam pembuka, berdoa, mengecek kehadiran siswa, menanyakan kabar siswa, bertanya apakah mereka sarapan atau tidak sebelum pergi ke sekolah. Nah, memberikan nasihat tentang kedisiplinan, kebersihan, motivasi belajar demi masa depan. Nah, selanjutnya itu memberikan semangat seperti memulai pembelajaran dengan bernyanyi, meneriakkan yel-yel, atau memberikan tepuk tangan semangat. Selanjutnya ada menutup pembelajaran. Guru harus menutup pembelajaran dengan mengesankan, dengan menjelaskan manfaat kita mempelajari materi yang baru saja kita pelajari itu, agar pembelajaran tidak berakhir dengan hampa tanpa adanya penjelasan dari gurunya. Nah, misalnya penerapannya itu dalam pembelajaran, yang pertama itu guru menyampaikan pesan moral terkait pembelajaran di hari itu. Jika hari itu belajar tentang meneladani akhlak para pahlawan kemerdekaan, maka sangat cocok untuk menyampaikan ulang tentang akhlak tersebut agar dapat ditiru oleh siswa. Nah, yang kedua menyampaikan kilas balik pelajaran dari hari ini, tentang apa saja yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu menyampaikan rencana pembelajaran di esok harinya atau minggu depan yang membuat siswa lebih bersemangat dan penasaran untuk datang ke sekolah. Misalnya minggu depan kita akan membuat sebuah proyek untuk membuat penyaringan air. Jadi air keruh kita dapat ubah menjadi air bersih gitu. Selanjutnya itu ada menyampaikan harapan guru terhadap siswanya. Kemudian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya itu mengingatkan belajar di rumah. Setelah jam belajar di setiap hari di rumah lebih baik daripada belajar semalaman hanya karena ada ujian esoknya. Yang selanjutnya itu meningkatkan tentang tata krama jika sampai di rumah itu bagaimana.
salam kepada orang tua, mencium tangan orang tua, dan menaruh perlengkapan sekolah pada tempatnya. Nah, yang kemudian itu berjalan di sebelah kiri jalan dan jangan singgah bermain sebelum sampai ke rumah. Yang terakhir itu ada berdoa. Yang kedelapan ada keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Pembelajaran tidak selamanya berkelompok karena terkadang pembelajaran secara individu atau klasikal itu lebih baik untuk pelajaran-pelajaran tertentu agar siswa lebih memahami tentang materi yang diberikan. Misalnya membuat karangan tentang kegiatan sehari-hari. Itu lebih baik dikerjakan secara individu karena setiap siswa itu memiliki pengalaman yang menyenangkan dan berkesan masing-masing. Misalnya penerapannya dalam pembelajaran itu, yang pertama guru lebih sering berkeliling mendatangi siswa satu persatu untuk mengarahkan proses belajar secara individu tadi. Nah, berbeda dengan kelompok kecil yang tentunya tidak terlalu membutuhkan tenaga ekstra karena pembelajaran dapat dilakukan di tiap-tiap kelompok saja. Yang terakhir ada guru dapat melakukan bimbingan khusus terhadap beberapa siswa yang dianggap mungkin lebih lamban dari teman-teman yang lain dalam menyerap pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.